Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Eni di video pembelajaran kimia. Kali ini kita masih membahas materi kimia kelas 10 tentang keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium tentunya kalian sering mendengar istilah tersebut. Laboratorium adalah tempat yang digunakan untuk melakukan eksperimen. Karena ilmu kimia adalah ilmu yang didasarkan pada eksperimen, maka laboratorium kimia sangat berhubungan dengan ilmu kimia. Sebelum memasuki laboratorium, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan agar praktikum atau eksperimen yang kalian lakukan berjalan dengan lancar dan tentunya untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja di laboratorium. Hal yang dipersiapkan pertama adalah gunakan alat pengaman dan catatan kerja atau kertas kerja. Alat pengaman yang digunakan berupa sarung tangan atau lateks. Alat pengaman yang digunakan berupa sarung tangan yang terbuat dari lateks, masker, kacamata pelindung, dan juga jas laboratorium. Di sini kalian juga diwajibkan menggunakan sepatu tertutup. Tidak diperkenankan menggunakan sandal ataupun sepatu yang bentuknya terbuka. Kalian juga perlu mempersiapkan catatan atau kertas kerja untuk mencatat hasil percobaan kalian. Kemudian, pahami materi yang akan dipraktekkan. Hal ini akan berhubungan dengan alat dan bahan yang akan kalian butuhkan dan juga cara kerja agar meminimalkan resiko. Kemudian, pahami tata tertib di laboratorium dan pahami cara penggunaan peralatan laboratorium karena banyak peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi, gunakan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, pahami sifat bahan dan penanganannya. Di laboratorium banyak terdapat bahan-bahan kimia yang berbahaya. Tentunya sudah ada petunjuk dari penggunaan bahan dan juga sifat bahan tersebut. Jadi, jangan sampai salah dalam menggunakannya karena itu bisa berbahaya. Pahami penanganan sampah dan limbah laboratorium. Limbah laboratorium dan sampahnya tidak bisa dibuang secara bebas karena dapat mencemari lingkungan. Jadi kalian perlu memahami penanganan sampah dan limbah laboratorium yang benar. Kemudian pahami petunjuk dan larangan pada saat bekerja di laboratorium. Ada beberapa alat laboratorium. Di sini kita akan membahas beberapa alat laboratorium yang digunakan di lab kimia. Yang pertama adalah spatula. Spatula ini terbuat dari kaca, bisa juga terbuat dari logam ataupun porselen. Ini digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk serbuk. Karena bentuknya seperti sendok, maka bisa digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk serbuk. Ingat ya, mengambil bahan kimia jangan menggunakan tangan secara langsung dan pahami dulu sifat dari bahan tersebut. Yang kedua adalah pengaduk kaca. Seperti namanya, terbuat dari kaca, digunakan untuk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut agar larut dengan sempurna. Selanjutnya adalah tabung reaksi. Ini juga terbuat dari kaca dan digunakan untuk mereaksikan bahan kimia. Di sini tabung reaksi akan diletakkan di dalam rak tabung reaksi yang terbuat dari kayu. Bentuk rak tabung reaksi adalah seperti ini. Jadi ketika dia berisi larutan, maka diletakkan di dalam lingkaran sini sesuai dengan ukurannya, dan apabila tabung reaksi itu dalam posisi kosong, misalkan habis dicuci dan akan kita keringkan, maka tabung reaksi kita letakkan dalam posisi terbalik di penampang yang tegak. Alat laboratorium selanjutnya adalah kaki 3 atau tripod. Ini terbuat dari besi dan digunakan untuk penyangga kasa pada saat kita melakukan pembakaran dengan bunsen. Untuk kasanya terbuat dari kawat besi. Di sini digunakan sebagai alat peralatan laboratorium yang dipanaskan di atas bunsen. Kasa ini kita letakkan di atas tripodnya. Alat selanjutnya adalah bunsen atau pembakar spiritus. Bentuknya seperti ini, terbuat dari kaca dan tutupnya terbuat dari plastik. Isi dari bunsen ini adalah spiritus dan digunakan sebagai alat pembakaran. Apabila kita akan mematikan api yang dihasilkan dari bunsen itu, tidak dilakukan dengan cara meniup bunsen, akan tetapi dengan menutupnya menggunakan tutup yang terbuat dari plastik tersebut. Perhatikan cara pembakaran menggunakan bunsen. Apabila digunakan dengan wadah, maka kita letakkan bunsen di bawah tripod yang di atasnya diberi kasa, dan apabila kita mau membakar langsung di dalam tabung reaksi, maka tabung reaksi itu kita jepit menggunakan penjepit kayu dan kita goyang-goyangkan di atas bunsen tersebut dengan catatan arah dari mulut tabungnya tidak mengenai praktikan lain ataupun orang lain.
Alat laboratorium selanjutnya adalah pipet tetes. Tentunya kalian sering melihat bentuk pipet tetes seperti ini ya. Ini terbuat dari kaca dan karet. Digunakan untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Apabila kita akan mengambil larutan, maka kita pencet bagian karetnya sehingga larutan akan naik, dan apabila kita akan mengeluarkannya, maka kita juga pencet bagian karet tersebut. Jenis pipet selanjutnya terdapat juga pipet gondok yang terbuat dari kaca karena bentuknya seperti gondok. Di sini tengah-tengahnya agak menggelembung, digunakan untuk mengambil larutan dalam volume tertentu karena pada pipet gondok terdapat ukuran-ukuran tertentu. Untuk mengambil larutan dengan menggunakan pipet gondok, kita gunakan karet atau filler ya, bentuknya seperti bola. Selanjutnya adalah termometer yang terbuat dari kaca. Ini biasanya isinya adalah raksa, digunakan untuk mengukur suhu, dan ini tentunya kalian tidak asing dengan alat lab seperti ini ya, karena sudah sering digunakan. Selanjutnya terdapat juga gelas ukur yang terbuat dari kaca dan ada juga yang terbuat dari plastik. Ini digunakan untuk mengukur volume larutan. Jadi bentuk gelas ukur adalah seperti ini dengan ukuran tertentu. Selanjutnya, gelas beker yang terbuat dari kaca atau plastik digunakan untuk mencampur dan menampung bahan kimia. Bentuknya seperti gelas dan ada mulutnya. Erlenmeyer juga terbuat dari kaca, digunakan untuk menampung dan mencampur bahan, larutan, cairan, dan digunakan pada saat titrasi. Titrasi akan kalian pelajari pada materi asam basa di kelas 11. Alat lab selanjutnya adalah cawan porselin yang terbuat dari porselen. Di sini digunakan untuk menaruh bahan yang dipanaskan dalam oven pada suhu tinggi. Dan alat yang hampir mirip dengan cawan porselen adalah mortar dan alu. Mortar dan alu ini terbuat dari porselen, akan tetapi dia lebih tebal daripada cawan porselen karena digunakan untuk menghaluskan bahan. Dan selanjutnya terdapat juga kaca arloji atau gelas arloji yang terbuat dari kaca, digunakan sebagai alas bahan kimia yang berbentuk serbuk atau kristal ketika akan ditimbang. Jadi pada saat kita akan menimbang bahan kimia berbentuk kristal atau serbuk, maka kita ambil bahan tersebut dan kita letakkan di atas gelas arloji atau kata arloji pada saat ditimbang. Alat lab selanjutnya adalah labu ukur, terbuat dari kaca. Di sini bentuknya seperti labu dan terdapat ukuran atau garis penanda yang menyatakan batas ini adalah batas maksimal untuk ukuran yang tertera pada labu ukur tersebut. Ini digunakan untuk membuat dan mengecerkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Selanjutnya terdapat juga penjepit tabung. Ini terbuat dari kayu dan juga kawat, digunakan untuk menjepit tabung reaksi ketika dipanaskan. Alat laboratorium selanjutnya terdapat pipet volume dan filler. Untuk filler ini juga kita gunakan di pipet gondok ya. Ini digunakan untuk mengambil larutan pekat dengan volume tertentu karena tentunya larutan pekat itu harus hati-hati dalam pengambilannya sehingga kita gunakan pipet gondok. Di sini akan terdapat beberapa tombol yang jika dipencet akan menaikkan larutan dan mengeluarkan larutan serta untuk mengeluarkan udara. Statif dan klem ini terbuat dari baja. Untuk klemnya sendiri ada yang terbuat dari logam dan ada yang terbuat dari karet. Digunakan untuk menyangga buret pada saat titrasi. Selanjutnya untuk buretnya sendiri terbuat dari kaca. Di sini terdapat ukurannya dan di bagian bawah terdapat keran. Buret ini apabila kita putar kerannya maka akan menghasilkan pancaran air. Di sini bisa berbentuk tetesan ataupun pancaran. Ini digunakan pada saat titrasi. Selain alat-alat tersebut, masih banyak sekali peralatan yang ada di laboratorium kimia. Tentunya kalian bisa mencari tahu sendiri peralatan lain yang berhubungan dengan laboratorium kimia. Pada saat kita menggunakan alat laboratorium, jangan lupa untuk selalu mengambil peralatan yang hanya akan kita gunakan dan letakkan di meja kerja di laboratorium. Selanjutnya, peralatan yang kita gunakan itu harus dipastikan dalam keadaan steril. Maka jika memungkinkan, harus kita cuci dan keringkan sebelum digunakan. Sebelum melakukan eksperimen atau praktikum di laboratorium, kita juga perlu mempelajari tentang bahan kimia, sifat-sifatnya, dan simbolnya. Berikut adalah beberapa simbol bahan kimia yang terdapat di laboratorium kimia. Untuk simbol yang pertama, gambarnya berbentuk seperti tengkorak. Sifat bahan kimianya adalah beracun atau toksik. Contohnya terdapat pada merkuri, gas klorin, dan sianida.
Sedangkan untuk bentuk gambar yang kedua, dia sifatnya mudah meledak, eksplosif. Contohnya amonium nitrat, nitroselulose. Jadi untuk bahan-bahan yang mudah meledak sebaiknya menghindari adanya tumbukan yang terlalu keras. Selanjutnya, untuk bahan yang mudah terbakar, bentuknya seperti api atau flammable, contohnya di etil ether, keton, dan alkohol, usahakan untuk menjauhkannya dari api. Bahan yang bersifat radioaktif, bentuk gambarnya seperti ini, sebagai contoh uranium dan plutonium. Bahan yang bersifat radioaktif ini sangat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus pada saat menggunakannya. Selanjutnya terdapat juga pengoksidasi. Ini bentuknya hampir sama seperti flammable atau mudah terbakar, tapi di sini terdapat lingkarannya seperti kalium dikromat dan hidrogen peroksida. Tanda seperti ini menandakan adanya bahan kimia yang berbahaya jika masuk melalui pernafasan, mulut, dan kontak dengan kulit. Contohnya adalah kloroform. Dan untuk gambar selanjutnya, ini bersifat korosif. Contohnya adalah senyawa-senyawa asam, asam nitrit, asam sulfat, asam nitrat, dan lain-lain. Untuk gambar selanjutnya, tanda silang ini menyebabkan iritasi atau giritan, contohnya amonia dan belerang dioksida, dan untuk gambar yang terakhir, artinya adalah membahayakan lingkungan. Contohnya adalah perak nitrat, raksa 2 klorida. Jadi, simbol bahan kimia ini seharusnya berada pada botol bahan tersebut ya. Jadi akan ada tanda-tanda simbol di botol bahannya. Kalian perlu memahami tentang simbol bahan kimia tersebut sehingga pada saat kalian menggunakan bahan tersebut bisa lebih aman sesuai dengan petunjuk yang ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai petunjuk dan larangan di laboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium yang pertama, jangan lupa untuk membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Yang kedua adalah menggunakan pengaman. Pengaman ini berupa kacamata pengaman ataupun penutup wajah. Dan bagi yang menggunakan lensa kotak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Kalian juga perlu menggunakan pengaman berupa sarung tangan yang berbentuk lateks apabila diperlukan. Jadi disesuaikan dengan praktikum yang kalian lakukan. Dan selama bekerja di laboratorium harus selalu menggunakan baju laboratorium atau jas laboratorium dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang akan digunakan. Selanjutnya, bagi wanita yang berambut panjang, harus mengikat rambutnya, dan bagi wanita yang menggunakan jilbab, maka jilbabnya dimasukkan ke dalam jas laboratorium. Di laboratorium juga dilarang untuk makan dan minum. Kalian juga perlu menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Jadi pada saat praktikum, maka usahakan apa yang ada di meja praktikum itu yang benar-benar dibutuhkan, dan yang sudah tidak dibutuhkan sebaiknya disingkirkan agar praktikum kalian berjalan lebih lancar. Pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen, dan pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Selanjutnya, jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Apabila kalian terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Apabila kulit yang terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Akan tetapi, segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung tersebut menggunakan air bersih yang mengalir. Selanjutnya, untuk mencium bau gas dengan cara mengibaskan gas dengan tangan dan jangan dihirup langsung. Kalian bisa lihat di gambar ini gambar yang salah ya, karena kita menghirup secara langsung ini akan berbahaya karena kita tidak tahu gas yang dihasilkan itu apa dan sifatnya seperti apa. Tetapi lebih baik adalah kita kibaskan tangan sehingga kita dapat mencium bau dari gas tersebut. Pada saat mereaksikan atau memanaskan bahan kimia, jangan diarahkan ke orang lain karena itu bisa berbahaya. Dan sisa bahan jangan dikembalikan ke botol bahan. Oleh karena itu, ambillah bahan secukupnya saja sehingga tidak membuang-buang bahan kimia. Letakkan alat yang diperlukan di meja kerja dan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah selesai praktikum. Selanjutnya adalah penanganan sampah dan limbah laboratorium pada keadaan darurat.
Limbah dan sampah laboratorium tidak bisa kita buang langsung ke tempat sampah ataupun ke lingkungan. Jadi, kita perlu memahami petunjuk umum untuk menangani buangan sampah dari laboratorium. Yang pertama adalah sampah berupa fine chemical, hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui secara jelas. Untuk larutan basa dan larutan asam, sebaiknya dinetralkan terlebih dahulu dan baru kita buang sesuai dengan ketentuan atau prosedur pembuangan limbah. Jika bahan tersebut berbahaya, maka jangan langsung dibuang ke lingkungan. Untuk pelarut yang dapat langsung dibuang ke lingkungan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Untuk bahan kimia yang mengandung merkuri, maka pembuangan bahannya harus sangat hati-hati. Dan bahan radioaktif perlu penanganan khusus. Dan selanjutnya air pembilas itu harus bebas merkuri, sianida, amoniak, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang. Di laboratorium bisa terjadi kebakaran disebabkan oleh adanya konsleting listrik maupun hasil dari reaksi bahan-bahan kimia. Jika nyala apinya kecil, maka kita lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan. Seperti ini ya bentuknya. Kemudian kita matikan sumber arus listrik ataupun gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman, dan lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan yang mudah terbakar lainnya. Selanjutnya, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan APAR, tapi segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran terdekat. Bersikaplah tenang dalam menghadapi kebakaran dan kecelakaan kerja lainnya di laboratorium. Jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kalian bisa lihat di sini terdapat beberapa poster tentang keselamatan kerja di laboratorium. Di laboratorium perlu dilakukan pengawasan berkala, menjaga ruangan tetap steril, mengetahui lokasi peralatan keselamatan dan nomor darurat, tidak boleh membawa makanan atau minuman, identifikasi material berbahaya sebelum memulai pekerjaan, hati-hati pada saat menangani peralatan gelas, jangan sampai pecah, dan perhatikan kondisi laboratorium serta gunakan peralatan perlindungan atau peralatan keamanan seperti kacamata, masker, jas, dan sepatu tertutup. Ini juga merupakan poster dari keselamatan kerja di laboratorium. Jadi tidak boleh membawa makanan atau minuman, dilarang menggunakan sandal, dilarang membawa tas, selanjutnya dilarang merokok, dan harus selalu menjaga kebersihan laboratorium. Demikianlah pembahasan materi mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.